Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidil Mustaqim dari kelas BKI 5A dengan NIM 221340002 dalam mata kuliah Teknik Produksi Film akan menjelaskan learning journal pertemuan ke-14, yaitu pertemuan terakhir ternyata teman-teman. Dimana learning journal kali ini akan membahas tentang bagaimana hasil yang sudah saya dan teman-teman buat, yaitu film dokumenter yang memang berjudul Keberagaman Agama di Banten itu ditayangkan di dalam kelas, dan juga bagaimana akhir daripada proses penayangan tersebut yang memang sebelumnya kita edit itu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Kusuma Esikom MSI yang sudah memberikan perhatian yang cukup penuh kepada saya dan teman-teman semua, dan juga memberikan kesempatan untuk teman-teman bimbingan konseling Islam di semester 5 ini untuk bisa sharing-sharing bagaimana teknik produksi film itu bisa menghasilkan luaran yang memang outputnya menarik juga untuk mahasiswa BKI, yaitu dimana kita bisa memilih antara membuat film fiksi ataupun film dokumenter. Nah, setelah melalui proses yang lama, dimana saya di bagian pembuatan film itu sebetulnya adalah kameramen dan juga editor, dan ada sutradara yang memang diperani oleh teman saya, dan juga yang lainnya juga memiliki peran penting di dalamnya. Namun pada kenyataannya saya cukup tertekan daripada apa yang saya kerjakan. Namun karena itu adalah proses dan juga saya suka juga, itu tidak menjadi salah satu tantangan atau hambatan untuk saya pribadi. Namun ini akan menjadi catatan penting di mana dari setiap jabatan atau setiap amanah yang dimiliki yang dicantumkan dalam proposal, bahkan sebelum adanya proposal kita menyepakati bahwa si A, si B dan seterusnya itu adalah posisinya di bidang ini, itu harusnya bisa diperani dengan baik gitu. Apalagi representasi mahasiswa itu harus bisa menjadi tolak ukur daripada pemerintahan, yang memang nanti banyaknya mahasiswa itu menjadi pejabat-pejabat di kampus gitu. Jadi jangan sampai hanya di kelompok saja itu tidak bisa mengimplementasikan kepemimpinannya, apalagi nanti ketika di kampus gitu. Dan mohon maaf, nanti apabila di UAS ada beberapa nama teman-teman saya khususnya itu yang akan saya sebutkan, dan alasannya mengapa gitu. Yang jelas daripada itu semua adalah akhir dari mata kuliah ini tetap UAS tulis tangan. Namun yang menarik adalah tantangan saya pribadi khususnya itu untuk membuat film dokumenter itu ternyata tidak mudah. Begitu banyak birokrasi yang memang harus saya persiapkan. Apabila tidak dipersiapkan itu tidaklah menjadi sebuah video atau film dokumenter. Namun yang sangat saya sayangkan juga adalah ternyata kurang pahamnya daripada tugas pokok dan fungsi dari setiap orang yang ada di dalam kesepakatan awal. Yang harusnya saya menjadi kameramen dan juga editor ya akhirnya beberapa alur cerita pun di dalam video atau film dokumenter itu ya tetap saja saya yang turun tangan gitu. Namun ya harusnya sutradara lah yang mengetahui dan bagaimana setiap orang itu melakukan tugas fungsinya dengan benar itu. Ya mungkin ini pembelajaran juga buat kita semua bahwa tidak semua orang yang diamanahi satu jabatan itu mumpuni atau bisa. Namun nyatanya mereka selalu berkata, oke, boleh saya saja. Namun ya akhirnya mereka mengabaikan perkataan mereka itu awalnya untuk melakukan tugas atau pokoknya yang sesuai gitu dengan apa yang diamanahkan gitu. Dan itu menjadi catatan penting juga buat saya, dan harusnya saya bisa ambil peran yang pertama itu menjadi sutradara gitu, dan saya harusnya tidak mengambil menjadi kameramen ataupun editor, dan itu cukup berat juga ternyata. Namun itu semua sudah berlalu, dan akhirnya nanti titik lelah saya itu adalah di tanggal 3 Januari, dan mudah-mudahan apa yang saya rasakan sebelumnya itu bisa tertuangkan di dalam tulisan, dan Pak Adi bisa memahami dan juga mengerti
apa yang saya rasakan. Karena memang laki-laki tidak bercerita kepada siapapun, tapi mereka diam-diam akan mengetahui dan juga memberitahukan bahwa satu orang yang tidak berperan di dalam kelompok itu berpengaruh untuk semuanya. Dan saya sebetulnya lebih suka tugas individu daripada tugas kelompok. Tapi ini karena film ini bisa menjadi bisa menjadi pemicu bahwa kelompok itu harusnya bisa menghasilkan kepemimpinan yang bagus juga sebetulnya gitu. Tidak hanya individu yang memang pemikirannya adalah idealis atau individualis gitu. Tapi kalau secara berkelompok itu mereka bisa tahu, bisa terbuka kah ataupun bagaimana karakteristik di dalam kepemimpinan di kelompok itu. Dari hal semua itu ya saya enjoy aja sebetulnya, dan saya sangat bersyukur ada di kelas mata kuliah teknik produksi film yang memang tugas suaranya tidak begitu sulit sebetulnya ketika memiliki kelompok yang memang loyal gitu. Sebetulnya loyal saja di dalam kelompok saya gitu. Namun ada beberapa oknum yang memang ya keterlibatannya sangat kurang sekali, dan ide atau gagasannya itu ya menurut saya itu mereka hanya sekedar teori saja gitu, prakteknya tidak ada gitu. Dan ya menurut saya ya tidak perlu dipermasalahkan juga sih, karena kalau laki itu biasanya ya tidak banyak memikirkan hal-hal atau permasalahan yang ada di depan mata, tapi dia memikirkan bagaimana masalah tersebut yang nanti ada lagi itu bisa terpecahkan dengan begitu cepat, atau sebelumnya itu sudah terselesaikan gitu tanpa adanya masalah itu. Ya, saya terima kasih ke Padi dan juga permohonan maaf apabila saya sebagai editor di kelompok 2 saya tidak maksimal dalam menayangkan ataupun mengedit video, mengedit footage yang untuk menjadi film dokumenter itu karena saya juga masih belajar. Dan terima kasih juga untuk teman-teman kelompok saya yang sudah berjuang bekerjasama dari awal sampai saat ini, dan mohon maaf apabila ada salah-salah dari saya yang memang tidak begitu secara langsung saya ucapkan, namun rasanya teman-teman paham dan juga mengerti kalau saya marah ya seperti apa. Dan intinya saya sangat senang sekali di mata kuliah teknik produksi film ini, dimana itu adalah membuat kepercayaan diri saya itu naik, karena saya harus bisa berbaur dengan orang-orang yang tidak dikenal sebelumnya. Apalagi saya harus datang ke Masjid Agung, ke gereja, ke vihara. Itu memang tantangannya sangat luar biasa sekali. Apa yang saya ucapkan itu akan menjadi sebuah bentuk implementasi daripada perlakuan yang saya lakukan nanti setelah apa yang saya ucapkan itu. Jadi ya menurut saya MK teknik produksi film ini sangat menarik untuk orang-orang yang suka di lapangan gitu, tanpa teori toh gitu. Dan learning journal ini dalam bimbing konseling ini akan selalu ada, entah itu learning journal yang berbentuk fisik melalui buku ataupun seperti ini berbentuk video. Ini akan sangat membantu sekali bagaimana perasaan atau suasana hati daripada seorang klien itu bisa tersalurkan dengan menuliskah ataupun membuat video learning journal seperti ini. Saya ucapkan terima kasih lagi dan mohon maaf kepada Pak Adi apabila saya pribadi belum maksimal dalam mata kuliah teknik produksi film, karena saya juga manusia, bukan nabi boy. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.